Kisah Narasoma dan Ajian Candrabirawa, episode kedua. Sobat semua, pada kesempatan ini, saya lanjutkan ceritakan kisah pewayangan lahirnya Narasoma dan Ajian Candrabirawa, episode kedua, sebagai pelengkap dari kisah Mahabharata Yuddha. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya, agar saya dapat lebih termotivasi membuat kisah-kisah sejenis yang lebih menarik dan lebih baik lagi. Saya doakan sobat-sobat semua sehat dan sukses selalu. Selamat menyaksikan. Pada episode ke-1 diceritakan bahwa Resi Wisrawa harus hidup di pertapaannya berdua dengan putrinya Dewi Pujawati atau Dewi Setyawati. Istrinya Dewi Damastuti, sesuai titah Dewa Shiva, harus kembali ke kahyangan Swarga Maniloka setelah melahirkan anaknya. Kini kita kembali untuk melongok kerajaan Mandaraka. Setelah 10 tahun berlalu, Narasoma telah dikembalikan pada orang tuanya di Mandaraka dengan bekal pendidikan kahyangan. Ia harus menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya di kerajaan. Adiknya lah yang memberi tuntanan pada Narasoma, bernama Dewi Madrim. Dewi Madrim lebih muda 3 tahun dari Narasoma. Ia dilahirkan ketika Narasoma tengah menimba ilmu di kahyangan. Narasoma sangat sayang pada adiknya, begitupun dengan adiknya yang sangat manja pada kakaknya itu. Setelah beranjak dewasa, Narasoma menjelma menjadi seorang kesatria yang tampan dan berilmu tinggi. Demikian juga dengan Madrim yang menjelma menjadi seorang putri yang cantik jelita. Pada suatu hari, Narasoma dipanggil ayahandanya, Raja Mandrapati, untuk menghadap. Sang raja mengungkapkan niatnya yang ingin mengundurkan diri dari singgasana kerajaan karena merasa telah cukup tua. Untuk itu, Narasoma harus cepat beristri agar bisa segera memegang tampuk pemerintahan menggantikan ayahandanya. Narasoma tampak terkejut mendengar niat ayahnya itu. Narasoma lantas mengungkapkan bahwa belum ada seorang pun putri yang menjadi idamannya karena dirinya belum berniat menikah. Putri idamannya pun sepertinya akan sukar dicari. Raja Mandrapati merasa heran, seperti apa calon istri yang diidamkan anaknya itu. Rupanya Narasoma menginginkan calon pendampingnya yang mirip seperti ibunya sendiri. Alangkah terkejutnya Raja Mandrapati mendengar pengakuan anaknya itu. Menurutnya, Narasoma berarti mencintai ibunya sendiri. Saking marahnya, sang raja mengusir putra sulungnya itu dari istana. Narasoma baru diperbolehkan lagi menginjak istana jika sudah beristri. Mungkin kesan kita pun seperti Raja Mandrapati terhadap Narasoma. Namun jangan salah paham, Narasoma sama sekali tidak mencintai ibunya. Ia hanya sangat sayang dan menghormati perempuan yang begitu mengasihi dirinya yang sebelumnya tidak pernah dirasakannya selama ia dibesarkan di kahyangan. Pada dasarnya, ia hanya terlalu lugu dan jujur. Apa yang dirasakan langsung diucapkannya. Dengan hati sedih, Narasoma bergegas meninggalkan istana. Namun sebelum pergi, Dewi Madrim cepat-cepat menghampiri kakaknya itu. Narasoma menginginkan adiknya itu untuk menikah dulu, baru dirinya menyusul. Madrim pun setuju dengan usul kakaknya itu. Tetapi dia hanya mau menikah dengan lelaki pilihan kakaknya sendiri, dan harus tampan juga sesakti kakaknya. Narasoma pun berjanji akan mencarikan Madrim seorang lelaki yang kuat dan sakti. Setelah itu, Narasoma segera meninggalkan negara Mandaraka tanpa arah tujuan yang pasti. Kini kita kembali lagi ke pertapaan Gunung Argabelah, di mana merupakan tempat tinggal Resi Bagaspati yang gagah dan sakti mandraguna. Putrinya, Dewi Pujawati, telah beranjak dewasa dan menjadi cantik jelita. Kasih sayang sang resi ditumpahkan semuanya pada putri tunggalnya itu. Semua keinginannya tidak pernah dibantah demi kebahagiaannya. Namun begitu, ia tetap rendah hati dan berbudi luhur. Pada suatu malam, Pujawati bermimpi bertemu dengan seorang kesatria yang gagah dan tampan. Kesatria itu mengaku bernama Narasoma. Seketika itu Pujawati langsung jatuh hati padanya. Sejak saat itu, wajah Pujawati selalu murung dan banyak melamun.
Bagaspati yang merasa ada sesuatu dengan putrinya itu segera mencari tahu apa yang dipikirkan Pujawati selama ini. Lalu Pujawati menceritakan sejelas-jelasnya tentang mimpinya itu. Rupanya, wajah Narasoma yang tampan selalu terbayang di pikiran Pujawati dan tak bisa dilupakannya. Pujawati lantas meminta ayahnya untuk mencari Narasoma sampai ketemu. Permintaan itu pun disanggupi Bagaspati. Tak lama berselang, Bagaspati pergi meninggalkan Argabelah. Dia menjelajahi angkasa sambil mengawasi ke bawah dengan teliti mencari sosok Narasoma. Tiba-tiba, matanya tertuju pada sosok satria tengah menunggangi kuda. Bagaspati bermaksud akan menjumpainya untuk mencari tahu keberadaan Narasoma. Ia pun lantas turun ke bawah menemui kesatria tersebut. Bagaspati lalu mengutarakan niatnya pada pemuda itu yang ingin mencari seseorang bernama Narasoma karena ia belum pernah melihat wajahnya. Kebetulan sekali, pemuda itu mengaku bahwa dirinya lah orang yang tengah dicari Bagaspati, yaitu Narasoma. Betapa bahagianya hati Bagaspati melihat wajah Narasoma yang elok rupawan. Bagaspati kemudian mengungkapkan maksudnya yang ingin menikahkan Narasoma dengan putrinya, Pujawati. Namun itu tidaklah gampang. Narasoma menolak mentah-mentah permintaan Bagaspati. Bahkan ia juga menghina putri sang resi. Menurutnya, jika ayahnya saja berwujud raksasa, anaknya pun pasti berwujud raksasa pula. Ia tidak mudah percaya omongan Bagaspati yang mengatakan bahwa putrinya sangat cantik jelita, tidak seperti dirinya yang berwujud raksasa. Tanpa pikir panjang, Narasoma segera melarikan kudanya meninggalkan Bagaspati. Tiba-tiba, tubuh sang resi melesat secepat kilat menyusul kuda Narasoma tanpa diketahui olehnya. Bagaspati bertekad akan membawa paksa Narasoma ke Gunung Argabelah untuk menemui putrinya, Pujawati. Ekor kuda milik Narasoma ditalik dari belakang oleh Bagaspati. Namun, dengan gesit, Narasoma melompat dari atas kudanya. Ia segera mengeluarkan panah sakti pemberian Dewa Indra dan dibidikkannya ke arah Bagaspati. Seketika itu, panah Narasoma berubah jadi beribu-ribu anak panah dan menghunjami tubuh Bagaspati. Namun, tak ada satupun panah yang mampu menembus kulitnya yang sangat atos. Dengan sekali gerakan, anak-anak panah di tubuh sang resi seketika rontok semua. Melihat serangannya digagalkan dengan mudah, Narasoma segera membidikkan panah yang lain. Panah itu seketika berubah menjadi kobaran api yang sangat besar. Namun, itu bukanlah halangan bagi Bagaspati. Sang resi sakti tersebut meniup kembali kobaran api yang mengarah ke arahnya dan berbalik ke arah Narasoma. Kontan saja, Narasoma kelabakan. Ia tidak bisa lari kemana-mana karena telah dikelilingi kobaran api. Narasoma akhirnya jatuh terkulai hingga tak sadarkan diri. Dengan cepat, Resi Bagaspati mengangkat tubuh Narasoma yang sudah tak sadarkan diri itu dan membawanya terbang menuju Gunung Argabelah untuk dipertemukan dengan putrinya, Pujawati. Tak berapa lama, sampailah Bagaspati di pertapaan Argabelah. Betapa terkejutnya Pujawati ketika melihat sosok Narasoma yang sudah sangat dikenalnya melalui mimpi itu. Pujawati meyakinkan ayahnya kalau itu benarlah Narasoma. Tubuh Narasoma lalu diletakkan di dalam kamar. Bagaspati kemudian menceritakan pada putrinya awal perjumpaannya dengan Narasoma yang dinilainya sangat keras kepala. Pujawati lantas menunggu Narasoma hingga siuman kembali di dalam kamar. Ketika siuman, betapa terkejutnya Narasoma melihat seorang gadis cantik berada di hadapannya. Narasoma lantas memperhatikan raut wajah Pujawati yang mirip dengan wajah ibunya. Pujawati lalu memperkenalkan dirinya pada Narasoma dan menjelaskan bahwa ia telah mengenal Narasoma sebelumnya di dalam mimpi. Narasoma pun langsung jatuh hati pada gadis tersebut. Mereka kemudian segera pergi menghadap Resi Bagaspati. Di hadapan sang resi, Narasoma menyatakan kesediaannya untuk menjadi suami dari putrinya, Pujawati, dan akan menjadikan istrinya permaisuri bila kelak dirinya telah menjadi raja. Begitupun dengan Pujawati yang menyatakan sumpah akan sehidup semati dengan calon suaminya itu. Kedua sejoli itu kemudian dinikahkan oleh Bagaspati dan resmi menjadi suami istri meski tanpa upacara apa-apa.
Pada suatu hari, Narasoma menyampaikan niatnya pada istrinya akan pergi berburu ke dalam rimba selama beberapa hari. Tak berapa lama ia pun segera pergi berburu tanpa meminta izin dahulu pada mertuanya. Hal ini diketahui oleh Resi Bagaspati yang merasa jengkel dengan kelakuan menantunya itu yang telah bersikap kurang ajar. Agaknya inilah kutukan Dewa Shiva mulai berlaku karena ia dahulu pernah menyakiti hati Dewa Shiva pula. Tiap saat, Pujawati selalu setia menunggu kepulangan kembali suami yang sangat dicintainya. Pujawati pernah mengungkapkan pada ayahnya bahwa Narasoma telah menjadi sebagian hidupnya dan ia tak bisa hidup tanpa Narasoma. Begitu tergugahnya hati Bagaspati mendengar kesetiaan putrinya itu. Ia lalu mengganti nama Pujawati menjadi Setiawati sebagai lambang kesetiaannya. Setelah 2 hari, Narasoma pulang dengan membawa daging hasil buruannya. Setiawati menyambut kedatangan suaminya dengan sukacita. Kadang-kadang Bagaspati merasa sakit hatinya melihat sikap menantunya yang tak acuh pada dirinya. Narasoma memang sangat mencintai istrinya, namun hatinya tidak merasa tenang karena di balik wajah istrinya yang cantik selalu dibayangi wajah mertuanya yang buruk. Alangkah malunya bila kelak ia menjadi raja tetapi mempunyai mertua seorang raksasa. Ia mengutarakan perasaannya itu pada istrinya dengan ucapan kiasan. Ia mengibaratkan istrinya seolah-olah seuntai bunga melati yang harum baunya. Namun sayang, dalam untaian itu terselip sepucuk bunga bangkai, sehingga mengurangi keharumannya. Setelah mendengar ucapan suaminya itu, wajah Setiawati tampak sering bermuram durja. Bagaspati yang merasakan hal itu, segera memanggil putrinya untuk menghadap. Karena terus didesak, akhirnya Setiawati menceritakan ucapan bernada kias dari suaminya itu. Bagaspati telah paham arti perumpamaan itu antara bunga melati dan bunga bangkai. Dengan kata lain, menantunya itu menginginkan agar ia cepat mati agar tidak mengganggu mereka dalam membina rumah tangga. Inilah kutukan Dewa Shiva. Resi Bagaspati akan mengalami penghinaan hingga merenggut nyawanya. Karena sangat mencintai putrinya, agar menemukan kebahagiaannya, Bagaspati kemudian memanggil Narasoma untuk menghadap dirinya juga. Bagaspati lalu menjelaskan pada Narasoma bahwa ia telah mengerti keinginan menantunya itu, walaupun tidak diucapkannya. Ia pun juga tidak marah, karena Narasoma telah sepenuh hati mencintai putrinya. Namun begitu, tak ada seorang pun yang akan mampu membunuh dirinya, karena ia telah memiliki ajian Candrabirawa. Candrabirawa adalah ajian yang sangat dahsyat dan merupakan penjelmaan dari raksasa sakti. Dia akan segera keluar dari tubuh sang resi dan menuruti semua perintahnya bila sang resi memanggilnya. Dia mampu menjelma menjadi beratus-ratus, beribu-ribu bahkan berjuta-juta, karena tiap tetes darahnya yang keluar akan berubah menjadi wujud kembarannya. Sebelum mati, Bagaspati bertekad akan mewariskan ajian dahsyat itu kepada Narasoma. Bagaspati kemudian meminta Narasoma untuk duduk di sebelahnya. Bagaspati lalu mulai bersemedi setelah Narasoma merafal semua mantra-mantra yang telah diberikan mertuanya. Seketika itulah, keluar seberkas cahaya terang dari dalam tubuh Bagaspati dan masuk ke dalam tubuh Narasoma. Dengan demikian, ajian Candrabirawa telah berpindah seutuhnya ke tubuh Narasoma. Namun setelah beberapa saat, tubuh sang resi jatuh terkulai seperti sedang tertidur. Betapa kagetnya Narasoma setelah mengetahui mertuanya telah meninggal. Tak ayal, Setiawati pun hanya bisa menangis di pangkuan suaminya. Jenazah Bagaspati kemudian mendadak lenyap tak tentu rimbanya. Timbullah rasa penyesalan dalam hati Narasoma. Ia baru menyadari, ayah mertuanya adalah seorang yang berbudi luhur. Sang resi rela mati demi kebahagiaan mereka berdua. Setelah peristiwa itu, Narasoma dan istrinya pergi meninggalkan pertapaan Gunung Argabelah menuju ke negeri Mandaraka. Sudah terlalu lama Narasoma meninggalkan negaranya sejak diusir ayahanda tercintanya. Kini, kita menuju dahulu ke negeri Mandaraka. Diceritakan bahwa Raja Mandrapati sangat menyesali telah mengusir Narasoma. Sang raja baru menyadari kesalahannya setelah diberi pengertian oleh permaisurinya bahwa putranya itu bukan mencintai ibunya, tetapi hanya membandingkan dengan calon istrinya. Demikian juga dengan Dewi Madrim yang merasa sangat kehilangan ditinggal oleh kakak yang paling disayanginya itu. Setiap hari ia berdiri di halaman istana menunggu kedatangan kembali Narasoma. Hingga suatu hari, datanglah orang yang paling dinanti-nantikannya itu ke dalam halaman istana.
Tak dapat dibayangkan bagaimana gembiranya hati Madrim melihat kepulangan kembali kakaknya itu. Ia segera memeluk kakaknya sambil menangis terharu. Narasoma kemudian memperkenalkan istrinya Setyawati pada adik tercintanya itu. Lalu, mereka semua segera menghadap ayahandanya di singgasana kerajaan. Betapa gembiranya hati Raja Mandrapati dan Permaisuri melihat putra sulungnya kembali. Setyawati segera bersujud di hadapan kedua mertuanya itu. Tak lupa, Narasoma juga memperkenalkan istrinya pada kedua orang tuanya. Narasoma kemudian menceritakan riwayat pertemuan dengan istrinya, serta pengalamannya selama tinggal di pertapaan Gunung Argabelah, juga tentang ajian Candrabirawa yang telah diwariskan oleh ayah mertuanya. Rupanya, Mandrapati pun pernah mendengar riwayat Resi Bagaspati yang pernah menikah dengan seorang bidadari Kahyangan. Setyawati lantas menjelaskan bahwa ibunya adalah seorang bidadari Kahyangan bernama Dewi Damastuti. Namun ia telah kembali ke Kahyangan saat dirinya berusia 2 tahun. Setelah itu, Raja Mandrapati lantas menyuruh Madrim segera mengajak Setyawati untuk beristirahat di kamarnya. Sementara Narasoma tetap berada di situ. Narasoma pun hanya bisa menduga-duga, mungkin ayahnya akan membicarakan soal kerajaan. Mandrapati telah mendengar kabar bahwa di negara Mandura sekarang ini tengah diadakan sayembara untuk memperebutkan putri kerajaan bernama Kunti Nalibrata. Menurutnya pasti akan banyak para raja dan kesatria yang datang ke sana. Karena itu Mandrapati memerintahkan Narasoma untuk turun pula mengikuti sayembara itu. Namun Narasoma menolaknya karena ia tidak ada niat untuk beristri dua jika memenangkannya. Ayahnya pun tidak mengharapkan demikian. Yang ia inginkan hanya agar putranya turut serta dalam sayembara itu dan berhasil memenangkannya. Itu demi kehormatan Mandaraka agar lebih termasyhur ke setiap penjuru dunia. Narasoma akhirnya bersedia memenuhi perintah ayahnya itu, karena ia juga ingin mencoba kesaktian ajian Candrabirawa yang telah diwariskan oleh ayah mertuanya. Narasoma lalu bergegas meninggalkan istana dan menemui istrinya yang tengah berada di taman bersama Madrim. Narasoma lalu menjelaskan pada istrinya bahwa ia mendapat tugas negara dari ayahnya untuk berkunjung ke negeri Mandura. Namun ia tidak mengatakan akan mengikuti sayembara untuk menjaga perasaan istrinya. Setelah berpamitan dengan istri dan adiknya, Narasoma bergegas meninggalkan Mandaraka dengan menunggangi seekor kuda. Sayangnya, Narasoma datang terlambat ke sayembara. Ia lalu meminta agar ia diberi kesempatan membuktikan bahwa ia sanggup memanah burung di dalam sangkar berputar seperti yang dilakukan Pandu Dewanata. Ia mengajukan syarat, apabila ia menang maka Dewi Kunti menjadi miliknya dan menantang Pandu Dewanata untuk bertarung dengannya. Ia berhasil membuktikan bahwa ia juga mampu memanah burung tersebut. Namun Narasoma kalah bertarung dengan Pandu Dewanata karena ternyata ajian Cakrabirawanya dikalahkan oleh Dastarata kakak Pandu Dewanata. Sehingga ia harus menyerahkan adiknya Dewi Madrim kepada Pandu Dewanata. Pada perang Baratayuda, Narasoma atau Prabu Salya tewas di tangan Yudhistira, kakak tertua dari Pandawa. Ajian Candrabirawanya tidak berarti di hadapan Yudhistira. Krishna menyadari bahwa Candrabirawa hanya bisa ditaklukkan oleh orang yang berhati suci dan tidak memiliki nafsu membunuh. Ia memilih Yudhistira untuk maju. Saat Yudhistira maju dengan sikap tenang dan penuh kasih, raksasa-raksasa Candrabirawa justru merasa damai, malah masuk ke dalam tubuh Yudhistira. Yudhistira kemudian melepaskan pusaka Jamus Kalimasada yang berubah menjadi tombak atau panah yang langsung menembus dada Prabu Salya atau Narasoma. Kisah Prabu Salya dan ajian Candrabirawa bukan sekedar cerita kesaktian, melainkan mengandung kedalaman filosofi Jawa dan pesan moral yang sangat universal. Candrabirawa adalah simbol dari amarah, dendam dan ego manusia. Kebencian tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian. Semakin kita memupuk ego dalam konflik, maka konflik tersebut akan semakin raksasa dan sulit dikendalikan. Kekuatan terbesar manusia bukan terletak pada otot atau senjata, melainkan pada kebersihan jiwa dan ketenangan batin. Kerendahan hatian seringkali lebih mematikan bagi musuh daripada pedang yang tajam. Hidup seringkali menempatkan kita pada pilihan yang sulit antara idealisme hati nurani dan kewajiban formal. Salya mengajarkan tentang tanggung jawab atas ucapan yang telah dikeluarkan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Cara terbaik untuk menang bukan dengan menaklukkan orang lain, melainkan dengan menaklukkan nafsu dan amarah di dalam dada kita sendiri, melalui kesabaran dan kejujuran.
Sekian sobat semua, sampai jumpa di kisah-kisah wayang selanjutnya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya, serta bunyikan lonceng agar sobat semua mendapatkan notifikasi video-video saya selanjutnya. Salam.